Film ini diawali dengan memperkenalkan sebuah keluarga. Perkenalkan, ia bernama Connor Reed dan ibunya bernama Mary Reed. Ia mempunyai banyak tagihan yang harus dibayar. Scan berpindah, Connor melamar kerja di sebuah perusahaan. Karena pekerjaan asli dia hanyalah seorang kuli dengan menggunakan kekuatan. Saat sedang bekerja, polisi menghampiri mereka. Ia mengatakan mendapat laporan tentang pekerja yang menggunakan kekuatan. Saat sedang dicek, seseorang tidak mau menengok kepalanya ke atas. Ketika sudah menengok, ia pun ditangkap karena mempunyai surat perintah penangkapan. Akan tetapi, orang itu berusaha lari dari polisi. Robot cop diturunkan. Dan ia pun ditembak di tempat. Scan berpindah di sebuah gedung yang didatangi oleh polisi. Mereka menggerebek sebuah kamar. Ketika sudah masuk, Robocop diserang oleh seseorang. Ia ingin kabur akan tetapi tertangkap juga. Tim polisi menemukan sebuah ruangan. Ketika dibuka, banyak mayat yang memakai narkoba. Dan polisi menyita narkoba itu yang bernama Sike. Scan berpindah, Connor sedang menjemput ibunya di tempat kerjanya. Ia melihat ibunya sedang dimarahi. Connor pun emosi, tetapi ditahan oleh ibunya. Mereka pun pergi. Ibunya mengatakan, jangan menggunakan kekuatan di depan orang. Berpindah ke Connor. Mereka sedang menunggu ada yang membutuhkan pekerja. Kelompok Sike datang. Ia menawari kerja dan membutuhkan seorang elektrik. Teman-temannya tidak ada yang mau. Akan tetapi Connor menghampirinya dan membuat kesepakatan. Ia pun langsung masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil terdapat 3 orang, kita sebut saja kelompok Avatar. Tim ini diketuai oleh Garrett yang mempunyai kekuatan elemen magnet, Fred menguasai elemen magnet, dan Maddie elemen api. Connor disuruh melakukan tugasnya. Ia harus membuka gerbang yang bertenaga listrik 10.000 volt. Connor menggunakan tangannya. Ia berhasil meledakkan gardu listrik tersebut. Maddie pun melelehkan rantai gembok. Lalu mereka masuk. Mereka mengambil 12 drum. Security datang dan ingin melapor. Tetapi Fred mengambil HT itu, lalu ia dimasukkan ke dalam tempat sampah. Mereka pun tiba di markas. Perkenalkan, ia adalah Marcus Sutcliffe atau bosnya Garrett. Ia mempunyai hutang dengan Trust dan diberi waktu seminggu untuk membayarnya, atau anak buahnya Lina akan membunuhnya. Terlihat Connor bertemu dengan Marcus. Ia bisa membaca pikiran. Marcus dan Garrett sedang mendiskusikan rencana merampok bank. Connor pun diantar pulang. Garrett mengatakan, ada pekerjaan yang lebih menghasilkan. Pikirkan, jika mau. Polisi sedang melakukan olah TKP. Perkenalkan, ia Alex. Dan rekannya bernama Freddy. Kembali ke Connor. Ia menunggu jemputannya di tempat biasa. Mereka makan di sebuah restoran, sambil mengobrol. Garrett mengatakan ia harus menguji Connor agar percaya. Connor dibawa ke suatu tempat untuk dilatih. Garrett melatih Connor untuk bisa mengendalikan elemen listriknya. Dengan cara menghidupkan lampu menggunakan gelombang elektrik. Ia dilatih sampai bisa menghidupkan semua lampunya. Connor dan Garrett melakukan COD. Ia diserang, dan Connor pun membalasnya. Connor terus melatih kekuatannya.
Terlihat polisi sedang mengintai rumah Connor. Scan berpindah. Mereka mulai melakukan rencananya. Dimulai dengan melihat situasi bank. Ketika malam hari, mereka menjalankan aksinya. Ketika sudah berhasil membuka brankas, ternyata uang yang mereka cari tidak ada. Petugas mengatakan, uang telah dipindahkan. Mereka pun segera keluar lewat belakang. Tiba-tiba, drone datang. Mereka ketahuan drone itu. Connor mengumpulkan cakra, dan menembaknya dengan gelombang elektrik. Drone pun jatuh, dan mereka selamat. Kembali ke markas. Marcus dan Garrett sangat kesal, karena merasa tertipu. Lina, anak buah Trust datang untuk membunuh Marcus. Namun akhirnya, ia yang kalah. Scan berpindah. Terlihat Nia sedang nge-fly dengan memakai narkoba. Connor datang, mereka mengobrol, lalu Nia menyembuhkan tangannya. Lalu ia dipanggil, dan pergi. Connor pulang ke rumah, terlihat ibunya sedang marah dan tahu apa yang ia lakukan. Tiba-tiba, ibunya jatuh, dan dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan, harus secepatnya dioperasi karena bisa membahayakan semua. Saat keluar, Connor telah ditunggu dua polisi itu dan membawanya ke ruang interogasi. Mereka menanyai perampokan di bank dan mengajak kesepakatan untuk membantu melawan Sike, tapi ia menolaknya. Ketika selesai, Connor dijemput oleh Garrett dan dibawa ke markas. Marcus kembali membacanya, dan mengatakan bahwa ia pria sesungguhnya. Marcus memberikan pekerjaan lagi. Mereka harus mengambil Sike yang disita dari polisi. Mereka mengajukan permintaan dan melakukan kesepakatan. Tim membuat strategi dan mempersiapkan aksinya. Fred memasang pemblokir jalan. Garrett mengendarai truk sampah dengan ide menutup jalan juga. Dan Maddie memberikan informasi jalannya polisi. Terlihat polisi mulai bergerak. 2 polisi di dalam. 4 Robocop di luar. Dan polisi pun mulai bergerak. Dengan diiringi 2 drone. Tim Avatar mulai melakukan aksinya. Fred menutup jalan, agar mereka merubah rute. Dan rute itu telah ditunggu oleh tim. Connor mulai mengumpulkan cakra. Ketika Garrett sudah menutup jalan, Connor menembaknya. 2 Robocop telah ditumbangkan Connor, dan 2 lagi dengan Garrett. Maddie melelehkan mobil, dan Fred memasukkan bom asap. Polisi pun keluar. Mereka mengambil koper itu. Ketika selesai, tim Avatar dikhianati. Maddie ditembak oleh Rhino dan menembak Fred. Anak buah Marcus terus menembak tim Avatar. Lalu ia kabur. Drone datang dan menembak anak buah Marcus. Tim Avatar selamat, namun Fred sekarat karena tertembak. Terlihat Marcus senang, karena berhasil mengambil Sike kembali. Mereka ke sebuah tempat, dengan perasaan sangat kesal mereka akan membalas dendam, dan bekerja sama dengan polisi. Connor mengunjungi ibunya, akan tetapi, ibunya masih marah dengannya. Sewaktu Alex dan anaknya sedang berjalan-jalan, Travis temannya Connor mendatanginya dan memberikan kertas. Ternyata itu pesan pertemuan dengan Connor. Alex kesal, dan mengatakan, kesepakatan telah tiada,
4 polisi telah tewas. Namun Connor membujuknya, ia mengatakan, jika aku mendapat Marcus dan Sike, kau boleh menembakku. Dan mereka pun sepakat. Polisi bersiap untuk melakukan penggerebekan. Mereka bersiap untuk masuk. Ketika Marcus sedang diobati Nia, lampu mati. Robocop pun masuk dan menembak semuanya. Marcus berhasil kabur. Namun, ia didatangi Garrett lalu Garrett menembaknya. Garrett pun melawan Rhino dan dibantu dengan Connor. Ketika Connor hampir mati karena dicekik, Garrett menusuk matanya, dan Connor menambah dalam tusukannya. Mereka pun menang. Garrett membunuh Marcus, lalu Connor membawa Nia untuk mengobati ibunya. Namun Nia berkata, tidak sesederhana itu Connor. Ternyata setiap ia menyembuhkan orang, penyakitnya akan pindah ke dia. Connor tetap harus membawanya. Sesampainya di rumah sakit, Nia menyembuhkan Mary. Namun, Connor meminta berhenti. Seketika ibunya sadar sebentar, tetapi setelah itu ia langsung tiada. Terlihat, duo polisi itu mendapatkan penghargaan, yaitu Alex dan Freddy. Garrett menemui Trash untuk membayar hutang Marcus. Connor mengunjungi makam ibunya. Nia mengunjungi ayahnya di penjara, ia pun bahagia. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, and share video ini, agar saya lebih semangat lagi. Dan nantikan video selanjutnya.